Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Pada hari ini kita akan memberikan materi tentang bantuan hidup dasar yang merupakan bagian dari KKD ya. Ya, Baik, slide-nya bisa sambil ditampilkan aja. Nah, em, dalam em, melakukan bantuan hidup dasar, pertama kita harus tahu dulu kejadian bahwa bisa kejadiannya adalah di eh, out hospital OCHA ataupun di intra hospital ya, kejadian untuk terjadinya cardiac arrest. Slide. Nah, ada beberapa, sebetulnya intinya prinsipnya adalah sama untuk melakukan suatu tindakan BHD yang diawali dengan CAB ya, kompresi, RW, breathing. Eh, ada beberapa perbedaan yang sedikit saja, bahwa kalau misalnya kejadiannya adalah intra hospital, maka kita melakukan suatu tindakan pencegahan ya, bisa eh, karena pasien awalnya masuk itu adalah pasti dengan adanya tanda-tanda apa, nadi masih ada, saya kejadian dalam rumah sakit, kemudian melakukan suatu penilaian yang eh, mungkin EWS di rumah sakit ya kan, kemudian CPR. Nah kalau di OCHA, out hospital cardiac arrest, itu biasanya memang yang menemukan pertama adalah orang awam yang AH 2015 itu menyederhanakan pasien itu langsung dilakukan kompresi, jadi CAB, jadi menyederhanakan, jadi tidak orang awam itu lebih diajarkan untuk tidak dinilai untuk dilihat dari nadi karotisnya ada atau tidak, ataupun naik dada RW-nya itu ada atau tidak, itu aja. Kemudian slide. Nah, beberapa studi bahwa kalau pasien itu dilakukan dari awal itu dilakukan untuk segera early into CPR, early untuk defibrilasi ataupun untuk ACLS, maka survive-nya itu bisa sampai 30% dibandingkan pasien yang mengalami delay untuk dilakukan CPR itu bisa survive-nya hanya 20%, 2%. Slide. Nah, pertama kalau kita mendapati pasien dalam keadaan henti jantung ataupun henti napas, kolaps, maka kita harus pastikan bahwa keadaan di sekitar kita itu aman, lingkungannya aman bagi pasien dan bagi kita sebagai penolong. Kemudian kenali kegawatan dari pasien, pasien, kemudian kita harus segera untuk panggil bantuan. Jadi kita harus call for help untuk memanggil bantuan. Kemudian aktifkan kalau di rumah sakit code blue ataupun tim emergency. Kemudian segera lakukan CPR yang high quality. Slide. Nah, pada pasien-pasien yang dijumpai dalam keadaan kolaps, henti jantung, henti napas, ataupun dia dalam keadaan gasping bernapas, kita harus mengenali tanda-tandanya. Kemudian slide. Langkah pertama adalah kita mengecek respon korban. Ya, kita bisa dengan eh, menepuk bahu, memberikan suara rangsangan nyeri, atau memukul pundak, kita memanggil Pak, Pak, bangun, atau kita cek responnya, atau kita kasih rangsangan nyeri. Nah, kalau tidak ada respon seperti itu, kita tinggal eh, kita memanggil bantuan, memanggil bantuan ke orang atau sekitar kita untuk dipanggil apa, membantu kita dalam melakukan basic life support. Slide. Lanjut slide. Nah ini ya, minta bantuan korpal lab sekeliling. Kemudian slide. Lanjut slide. Nah setelah itu langkah ketiga adalah kita mengecek nadi karotis ataupun nadi leher. Bagi orang yang kita memang settingannya di rumah sakit, kita hanya butuh waktu.
bantuan napas 2 kali. Jadi kita melakukan head tilt chin lift, kemudian kita memberikan napas 2 kali sampai dadanya mengembang. Jadi pastikan dadanya naik mengembang 2 kali dan dilakukan sampai 2 menit, 2 menit. Lakukan kompresi terus sampai 5 siklus sampai datang yang tim berikutnya yang bantu. Kemudian slide. Nah ini ya, ini teknik melakukan head tilt chin lift. Jadi kita melakukan head tilt chin lift ataupun kita melakukan kalau misalnya kita curiga pasiennya ada trauma dari kepala, jadi kita pastikannya bahwa kita melakukan jaw thrust pasien. Kemudian terus, nah ini gambaran untuk melakukan pemberian napas dari mulut ke mulut ataupun dengan bantuan dari ada masker ya. Lanjut. Ya lanjut. Nah kalau misalnya ada alat ambu, mungkin kita bisa melakukan memberikan bantuan dengan ventilatory mask atau black mask. Ya. Kalau misalnya settingnya adalah di rumah sakit ya. Nah ini sih kita melakukan misalnya dengan satu penolong atau dua penolong kita melakukan pemberian bantuan napas 2 kali. Oke, lanjut. Oke, RJP itu diganti. Kalau sudah ada penolong yang datang, kita RJP bergantian tiap 2 menit. Kemudian, oke lanjut. Nah, setelah misalnya datang alat AED, external defibrillator, kemudian ini nggak ada ya? Alat AED, alat defibrillator nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Tapi di penuntun KKD itu ada diajarkan juga bahwa kita harus pastikan bahwa setelah AED datang, kita nyalakan AED, kemudian menempelkan elektroda ke pasien, kemudian nanti kita menilai irama jantung di situ. Kalau memang dia shockable, maka kita berikan shockable berdasarkan berapa joule. Misalnya 360 joule untuk yang monopasik ataupun yang bipasik itu dari 100 joule. Nah, selanjutnya. Oke, mungkin sudah selesai. Sekarang yang GHD anak. Nah, pada henti jantung pada anak itu yang paling sering itu disebabkan oleh asfiksia dibandingkan henti jantung akibat dari ventricular fibrilasi ataupun dari ventricular tachycardia. Dan kombinasi antara kompresi dada dan ventilasi itu menunjukkan hasil yang lebih baik. Tetapi memang belum ada outcome yang jelas bahwa apakah dimulai dengan ventilasi ABC ataupun kompresi dada CAB yang lebih menguntungkan. Cuma di HH 2015 itu memang merekomendasikan untuk tetap dilakukan sequence untuk CAB pada bayi anak dengan harapan untuk segera dilakukan RJP oleh apalagi untuk penolong awam. Lanjut. Nah ini nggak nampak slide-nya. Jadi kalau misalnya urutan untuk dilakukan pada anak sama ya. Kalau pasien dalam keadaan dijumpai dalam keadaan kolaps ataupun tidak sadar, maka urutannya kita adalah untuk mengecek dari pasien kesadarannya. Sama dengan kita mencoba untuk memanggil ya, memanggil untuk memberikan rangsangan jari. Kemudian kalau misalnya memang tidak ada kita lihat bahwa kurang dari 10 detik kita harus nilai. Kalau tidak ada napas dada yang naik, kemudian juga tidak teraba dari nadi, nah, maka kita langsung akan melakukan kompresi dada. Nah, kalau misalnya pasiennya teraba nadi, tapi napas tidak ada, maka urutannya adalah kita melakukan pemberian napas bantuan.
itu sampai 10-12 kali memberikan napas bantuan. Nah, kalau pasiennya tidak ada tidak teraba nadi dan juga tidak napas tidak ada, maka kita langsung melakukan RJP itu dengan perbandingan 30 kompresi dan 2 napas, nggak sama. Nah, kalau misalnya pada pasien dengan bayi, slide langsung. Slide. Nah ini ya, pertama kita harus mengenali kejadian di jantung, cek respon, bisa kalau misalnya pada bayi kita melakukan pemberian rangsangan, kita dengan cara memukul, memberikan rangsangan, memukul kaki untuk melihat responnya. Lanjut. Kemudian kita periksa napas dan denyut nadi kurang dari 10 detik. Dan jika memang tidak ada napas ataupun pasien dalam keadaan gasping, kita beri bantuan napas 12-20 kali per menit. Dan kalau misalnya napas tidak napas tidak ada, kemudian juga tidak teraba ataupun nadi itu di bawah 60 kali, kita langsung melakukan RJP. Lanjut tes slide. Nah, kemudian kita mengaktifkan respon emergensi, kita memanggil sekeliling untuk membantu kita. Lanjut. Nah, sebelumnya, biar nampak gambarnya. Sebelumnya lagi. Oke. Dalam kita melakukan kompresi jantung pada bayi, biasanya kita bisa melakukan, kalau kita melakukan dengan satu penolong, kita sendiri aja, kita melakukan kompresi dengan satu tangan. Kita posisinya adalah meletakkan juga di setengah dari sternum, kemudian kita melakukan kompresi sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalnya ada 2 penolong, bisa satu mungkin menjaga jalan napas dan kita melakukan kompresi dengan 2 ibu jari di tengah, kita di posisi sternum dan memberikan kompresi sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 30 kali baru memberikan napas 20 kali. Kemudian setelah itu kita memberikan 2 kali napas dengan melakukan juga posisi head tilt chin lift, kemudian memberikan napas 2 kali. Sampai kita lihat bahwa dadanya terangkat. Nah itu dilakukan terus sebanyak 2 menit, 5 siklus, kemudian kita tiap 2 menit kita cek lagi nadi karotis ada atau tidak. Kalau misalnya sudah mulai ada, Rossi kita posisikan dalam recovery position.